Nama Abdurrahman bin Auf, Rasul pernah berkata, ini tentang wanita, tentang ibu-ibu nih. Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwab syi'ti. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah itu, apabila istri itu telah sholat 5 waktu, sholat yang fardu. Jadi kalau istri sudah sholat 5 waktu, kemudian berpuasa yang wajib di bulan Ramadan. Jadi ingat Bapak Ibu, ini yang wajib itu saja. Sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan yang wajib nih. Lalu wahafidhat farjaha, si istri itu menjaga farjinya, menjaga kehormatannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ata'at zaujaha, si istri itu taat kepada suaminya. Berapa poin, Bu? Pertama, apabila si istri itu sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, lalu dia menjaga kehormatannya, ya, tidak selingkuh, pokoknya dia menjaga kemaluannya dan kehormatannya, dan taat kepada suaminya. Artinya suami juga yang taat. Kalau suami itu tidak taat, maka istri tidak ada kewajiban taat kepada suami. Karena Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk, termasuk dalam hal ini kepada suami, kalau suami itu, makhluk itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila suaminya itu orang yang soleh, lalu si istri itu taat, dia sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, lalu Allah mengatakan kepada si istri itu, ya, udkhulil jannata, silakan kamu masuk ke dalam surga wahai istri-istri, dari pintu mana saja surga itu yang kamu inginkan. Subhanallah. Jadi gampang banget istri itu masuk surga. Kita tidak ada hadis kayak begitu, ya. Buat perempuan luar biasa. Cukup dengan 4 perkara ini. Yang penting sudah beriman dia. Bu, mudah gak masuk surga itu? Kaum ibu, mudah banget. Ya, gak perlu cari nafkah, bersusah payah. Cukup dengan dia menjaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya, dia dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja. Surga-surga itu ada 8 pintu itu. Silakan ibu-ibu pilih dari pintu mana. Subhanallah. Tapi kenapa dalam hadis penghuni neraka yang paling banyak siapa kata Nabi? Nah, ini apa masalahnya? Padahal dalam hadis itu simpel sekali. Iya kan? Waktu Nabi Isra Mi'raj, diberikan kesempatan oleh Allah jalan-jalan ke surga dan juga ke neraka. Di neraka itu Nabi melihat penghuninya paling banyak kaum wanita, kata Nabi. Padahal kalau kita baca dalam hadis ini, gampang sekali wanita atau istri itu masuk surga. Oh, dalam hadis yang lain, mencium tangan suami aja, Bu. Mencium tangan suami, ya, itu pahalanya, kata ulama-ulama kita, itu sama pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Oh, itu luar biasa itu. Mencium tangan suami aja, itu pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi tangan suaminya hitam. Ya, apalagi tangan suaminya kita mudah Hajar Aswad itu gitu. Iya kan?
Itu luar biasa itu. Ya selesai dia. Iya. Jadi luar biasa kaum ibu itu. Maka dari tadi saya lihatin dari asal saya kemari, ya Allah, saya kadang-kadang merenung itu. Indahnya jadi perempuan, jadi istri itu ya. Bapak-bapak belum pada datang, ibu-ibu sudah sibuk di luar sana menyiapkan makan, menyiapkan minum buat kita, betul enggak? Ini pahalanya luar biasa ya. Nah, dengan modal 4 tadi, yang penting sudah beriman tadi. Ulangi bu. Idza shollat al-mar'atu khamsaha, apabila istri itu sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Ini belum termasuk puasa yang sunnah nih. Wa hafizat farjaha, dia menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya dari yang haram. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, maka dipersilahkan dia masuk surga dari pintu mana saja surga yang dia kehendaki. Subhanallah. Oleh karena itulah kemarin Ustaz Abdi yang mengulang-ulang mengatakan bahwa Masya Allah, kesuksesan, kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini kalau di rumah kita ada istri yang soleh. Bahkan Nabi kata apa? Apa kata Nabi? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ya. Apa kata Nabi bu? Ad-dunya mata'. Dunia ini adalah apa? Perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan itu apa? Istri yang soleha. Apa yang menyebabkan banyak wanita, banyak istri di neraka itu? Nah, dalam Al-Quran ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya, yang paling ditekankan kepada wanita itu supaya dia selamat daripada neraka apa? Ibu nanti baca dalam surat An-Nur. Surat apa bu? Surat An-Nur ayat 31. Nah, nanti pulang dari sini itu dibaca, diulang-ulang, dihafal itu ayat. Insya Allah siapa yang mengamalkan ayat ini bagi istri-istri kita, bagi ibu-ibu, insya Allah sudah dijamin masuk surga nanti. Amin. Ibu, surat apa bu? Surat An-Nur. Saya hari ini mau menghibur ibu-ibu nih, ya. Karena ibu-ibu saya paling banyak pahalanya. Jangan sampai seperti kata Nabi, paling banyak wanita di neraka. Tapi insya Allah dengan ayat ini ibu-ibu akan masuk surga. Surat apa tadi bu? An-Nur ayat 31. Boleh bacakan ayatnya? Boleh, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. 1. Ya Muhammad, kata Allah, katakanlah kepada wanita-wanita mukminah. Dia ada penekanan kepada ibu-ibu, kepada perempuan ini. Katakan kepada wanita-wanita mukminah. Apa yang harus dikatakan? Yaghdudna min absarihinna. Hendaklah istri-istri itu, wanita-wanita itu menundukkan pandangannya, menjaga matanya, jangan sampai lihat. Itu kata Allah. Kemudian wayahfatna furujahunna. Katakan kepada istri-istrimu itu, kepada wanita-wanita, kepada ibu-ibu, hendaklah mereka menjaga kehormatannya. Nah, diulang-ulang itu di hadis, di Quran. Ya. Kemudian wala yubdina zinatahunna. Dan janganlah istri-istri itu menampakkan perhiasannya. Maksudnya bukan perhiasan gelang, bukan perhiasan anting-anting. Maksudnya jangan menampakkan auratnya. Ya, jangan menampakkan auratnya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Apa yang bisa tampak? Wajah dan
telapak tangan. Artinya yang lain itu wajib dibungkus. Ya. Kemudian waliyat ridna bi khamrihinna ala juyubihinna. Dan perintahkan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu yang perempuan, kepada wanita-wanita mukminat, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke dada. Ya. Kemana, Bu? Kemudian wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatuhunna. Janganlah mereka menampakkan auratnya kecuali hanya kepada suami-suaminya. Nah, ini kalau diperhatikan kaum Hawa, diperhatikan oleh kaum ibu, sudah sholat, sudah berpuasa, sudah taat kepada suaminya, insya Allah orang yang semacam inilah yang dipersilakan memilih surga dari pintu mana saja yang dia suka. Subhanallah. Maka didiklah anak-anak kita yang perempuan. Bukan berarti yang laki-laki tidak perlu kita didik, tapi yang perempuan ini yang paling utama. Maka kata Nabi, kalau ada 3 wanita anak perempuan, 3 saja anak perempuan kita, Pak, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai orang tua bisa membentuk anak-anak perempuan kita yang 3 orang ini. Insya Allah si bapak dan ibu orang tuanya itu dijamin masuk surga. Ya, saya ini dengan Ustaz Abdi, beliau punya 8 orang anak. Ya, 8 orang anak dari istri. Nah, 1, alhamdulillah. Ya, itu perempuan berapa, Ustaz? 3 perempuan, 5 laki-laki. Ibu mau tahu? 3 anak perempuan beliau semuanya hafid Al-Quran. Padahal istri beliau ini anak jenderal. Dulu pernah menjadi anggota DPR termuda di masa Pak Harto, istri beliau ini. Bapaknya jenderal bintang 4. Ya. Tapi suaminya seorang yang soleh. Dia didik istrinya menjadi istri yang soleha. Akhirnya dibentuk anak-anaknya 8 orang semua. Ini benar menjadi keluarga teladan bagi kita. Anak-anaknya disekolahkan di sekolah tahfidz. Ada yang di Yaman, ada yang di Malaysia. Subhanallah. Dan nanti kalau beliau sudah memiliki calon-calon menantu, adalah calon-calon menantu yang soleh dan soleh. Jadi Bapak Ibu, kita di Amerika ini memang tantangannya lebih berat daripada di Indonesia, betul tidak? Kalau kita berhasil membentuk anak-anak kita di sini menjadi soleh dan soleha, itu pahalanya 2 kali lipat ya. Ya, karena lingkungannya tidak mendukung. Kalau kita berada dalam lingkungan yang mendukung, ya alhamdulillah sangat terbentuk, betul tidak? Tapi kalau berada mereka di lingkungan yang tantangannya berat, tapi mereka bisa menjaga kehormatannya, bisa soleh dan bisa soleha, itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka saya juga bangga dengan saudara-saudaraku di Amerika ini, ya, yang juga punya pemikiran yang sama. Bahkan di antara kita ada yang bertekad untuk menyekolahkan anaknya, dia kuliah di Amerika, dia kirim anaknya ke Indonesia, dia kirim anaknya ke ke Al-Azhar, dia kirim anaknya ke Yaman. Itu sangat membanggakan kita semuanya, ya. Dan terakhir, masih ada waktu ibu-ibu, orang tua yang sukses membentuk anaknya yang soleha. Ada kisah ini sangat menarik sekali. Kisah seorang pengantin baru. Di masa tabi'in, ada seorang yang bernama Syahdan. Siapa, Pak? Bernama Syahdan. Syahdan ini menikahi seorang wanita yang soleha. Begitu dia menikah, sebagaimana layaknya orang yang sudah menikah, suami istri,
Di malam pertamanya mereka menikmati sebagaimana layaknya sebagai suami istri. Begitu malam pertama Bapak Ibu, ya, mereka menikmati malam pertamanya itu, tiba-tiba masa itu sedang terjadi masa-masa perang salib. Perang apa, Bu? Masa itu sedang terjadi masa-masa perang salib. Begitu mereka malam pertama, sekitar jam 3 pagi itu ada bunyi kentongan. Kalau di Medan kentongan apa sih ini? Semacam beduk, sirena bunyi. Kalau itu sudah bunyi, itu adalah sebuah panggilan untuk berjihad kepada laki-laki. Artinya itu adalah dalam kondisi yang darurat, kondisi yang emergensi. Wah, dia mendengarkan sekitar jam 3 malam, dia dengarkan bunyi sirena itu. Akhirnya dia buru-buru mandi besar. Lalu dia bilang sama istrinya, "Dek, itu tadi sudah berbunyi suara sirene. Sepertinya itu tanda-tanda emergensi. Itu adalah panggilan untuk berjihad. Izinkan abang segera bergabung dengan rombongan yang lain. Dan aku berpesan kepada kau ya Adinda," kata suami ini, "kalau dari hasil pernikahan kita yang satu malam ini, nanti Allah takdirkan ada janin, dan saya pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian saya tidak kembali mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku titip pesan kepadamu, jaga janin dan jaga anak kita nanti kalau sudah lahir, didik dan bentuk anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau dia laki-laki, menjadi anak yang soleha, atau kalau dia perempuan." Akhirnya dia cium kening istrinya. Setelah dia mandi, dia buru-buru pergi bergabung ke masjid bersama para rombongan mujahid-mujahid. Ternyata memang betul bunyi sirena itu Bapak Ibu adalah panggilan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pergilah berperang jihad bersama yang lain. Anak-anak muda, yang laki-laki semua pergi berjihad. Kemana mereka diutus Bapak Ibu? Mereka diutus ke perang Romawi waktu itu. Itu sekitar daerah Damaskus, belum di Vatikan. Ya, waktu itu ibu kota Romawi masih daerah Damaskus, Damsyik. Ya, perjalanan berapa? Kalau sekarang naik pesawat mungkin 1 jam lah, lebih kurang dari Saudi ke Damaskus itu. Ya, lebih kurang 1000 kilo lah ke Damsyik. Di sana dulu pusat Kristen. Ya, makanya ada namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi itu di Damsyik, bukan di Roma, bukan di Eropa, masih Jazirah Arab. Ya, nah, zaman itu kan tidak ada pesawat terbang, kapal laut pun mungkin belum tentu ada. Ya, wallahu a'lam apa kendaraan mereka ke sana, tapi sedang berkecamuk perang salib. Berangkat ke sana Bapak Ibu, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, ya, bertahun-tahun mereka ke sana. Lalu apa yang terjadi? Suami, ya, istrinya yang ditinggal tadi rupanya dari hasil pernikahan yang 1 malam itu, subhanallah, ada janin. Ada janin. Sampai dijaga, alhamdulillah sampai melahirkan itu anak. Sebagaimana amanah suami, si anak begitu lahir dibentuk menjadi anak yang soleh. Ya, singkat cerita karena waktunya ini sudah mau maghrib. Singkat cerita Bapak Ibu, lebih dari 6 tahun suami itu sudah pulang. Lebih dari 6 tahun. Nah, istri dan keluarga sudah menduga suaminya sudah meninggal dunia. Semua keluarga sudah menganggap Syahdan ini sudah meninggal dunia. Orang sudah 6 tahun lebih. Apa yang terjadi? Rupanya Allah takdirkan dia masih hidup. Maka dia pulanglah dari Damaskus, dari Damsyik itu ke mana? Waktu itu posisinya di Palestina. Bukan, di Madinah. Di Madinah, bukan di Madinah. Pulang. Lalu apa, Bu? Begitu dia sampai di Madinah, sebelum dia pulang ke rumahnya, Syahdan ini dia terlebih dahulu sholat di Masjid Nabawi. Dia sholat dulu.
Ya, sholat sunnah 2 rakaat itu di pagi hari sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menyelamatkan dia dari kematian, dari syahid, dan dia bisa kembali ke kampungnya. Ketika dia salat, tiba-tiba di sudut sana dia melihat ada seorang anak kecil lebih kurang umurnya 5 tahunan sedang membaca Quran dengan khusyuk dan sambil menangis. Kadang-kadang menangis itu anak umur 5 tahunan di pojok-pojok itu. Syahadat, begitu saya sholat, dihampiri itu anak. Nah, kamu sekarang lagi ngapain? Dia bilang, saya lagi mengaji. Kamu siapa namanya, nak? Namaku si Fulan. Nama bapakmu siapa? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah jumpa dengan bapakku. Nama ibumu siapa? Saya juga nggak begitu tahu. Boleh bapak tahu di mana rumahmu? Boleh. Diantarlah bapak ibu, dibawa oleh si anak ini, ya, yang umur 5 tahun tadi, diajak mampir ke rumahnya. Rupanya ketika si anak ini diajak mampir ke rumahnya, dituju mana? Rumahnya adalah rumah Pak Syahdan tadi. Ternyata anak yang di pojok-pojok tadi sedang baca Quran yang menangis itu adalah anak kandung dia dari hasil pernikahan yang satu malam itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Masuk maghrib? Hah? 1 menit lagi? Iya. 1 menit lagi nanti kita sambung. Kita sama-sama puasa soalnya. Kita tutup dulu cerita ini di Syahdan tadi. Ya. Masya Allah. Kita tutup dulu Bapak Ibu. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu